waktu itu bisa memadamkan neraka. Sholat lima waktu itu mudah. Yang beratnya itu adalah padamkan api yang telah kalian nyalakan terhadap diri kalian. Tidurnya dalam keadaan sudah diampuni dosanya. Tidur dalam keadaan bersih dari dosa. Masya Allah. Kalaupun para sahabat itu diutamakan oleh Allah, Pak. Diistimewakan oleh Allah bukan karena banyaknya sholat, bukan pula banyaknya puasa. Hadis 358. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi malakan yunadi 'inda kulli salatin ya bani Adam. Qumu ila niranikum allati awqattumuha fa'atfi'uha. Allah memiliki malaikat yang menyeru setiap kali sholat. Yang menyeru setiap kali dia datang sholat 5 waktu. Hai anak Adam, berdirilah untuk memadamkan neraka kalian. Ya, padamkan ia dengan sholat 5 waktu. Masya Allah. Dikutip Al-Tabrani dalam Al-Awsat dan As-Saghir. Lihat akhi, ya sholat 5 waktu itu bisa memadamkan neraka yang akan membakar kita, subhanallah. Maka dari itu kita berusaha sekuat tenaga, Pak. Sebetulnya sholat 5 waktu itu mudah. Yang beratnya itu adalah apa, Pak? Menjaga kekhusyuannya, menjaga keikhlasannya, menjaga sungguh-sungguh syarat-syarat dan rukunnya. Berat, Pak. Kita sholat 5 waktu ini biar bisa khusyuk terus itu, ya Allah, perjuangan luar biasa. Karena setan itu kan berusaha terus mengingatkan ini, mengingatkan itu. Sedang sholat ingat ke kunci yang hilang. Sedang sholat ingat ke resep makanan. Sedang sholat ingat ke sana sini. Ya Allah, buat khusyuk itu berat sekali, Pak. Yang beratnya ini. Perjuangan agar bisa selalu apa? Khusyuk. Kalau cuma gerakan sholat baca gini-gini mah gampang aja. Ya, gampang. Hadis 359. Waruwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Yub'atsu munadin 'inda hadrati kulli salatin fayaqul Ya bani Adam qumu fa'atfiru ankum ma awqattum ala anfusikum fayaqumuna fatasqutu khatayahum min a'yunihim wa yusalluna fayughfaru lahum ma bainahuma thumma tuqiduna fi ma baina dhalik fa idza kana 'inda salatil ula nada ya bani Adam Qumu fa'atfi'u ma awqattum ala anfusikum fayakumuna fayatatahharuna wa yusalluna dhuhr fayaghfiru lahum ma bainahuma fa idza hadaratil 'asru famithlu dhalik fa idza hadaratil maghrib famithlu dhalik fa idza hadaratil 'atamatu famithlu dhalik fayanamuna wa qad ghufira lahum famudlijun fi khairin wa mudlijun fi syarrin rahu Tabrani fil Kabir. Akan diutus seorang penyeru setiap kali hadir waktu sholat. Lalu ia berkata, Hai anak Adam, bangunlah, padamkan api yang telah kalian nyalakan terhadap diri kalian. Maka mereka pun bangunlah. Lalu gugurlah dosa-dosa mereka itu. Dan mereka pun sholat dan diampuni dosa di antara keduanya. Kemudian kalian pun menyalakan lagi ya api atas kalian di antara itu. Apabila ia sholat zuhur, maka akan ada yang menyeru, hai anak Adam, bangunlah, padamkan yang telah kalian nyalakan
ya, api yang akan membakar kalian itu. Maka mereka pun bangunlah dan mereka pun bersuci dan salat zuhur. Lalu diampuni dosa-dosa yang ada di antara zuhur dan subuh. Apabila telah hadir waktu asar, sama seperti itu. Apabila hadir waktu maghrib, sama seperti itu. Apabila hadir waktu isya, sama seperti itu. Maka mereka pun tidur dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa mereka. Di antara manusia ada yang ya mudlijun fi khairin, ya, bermalam dalam kebaikan. Ada lagi yang bermalam dalam keburukan. Na'udzubillah. Lihat akhwal Islam. Jadi orang yang habis sholat isya, Pak, kalau dia tidur, maka tidurnya dalam keadaan sudah diampuni dosanya. Lah kita habis sholat isya malah begadang. Ya, akhirnya tidurnya di atas dalam keadaan membawa dosa lagi. Gimana kalau tidur kita meninggal sementara dosa kita belum dibersihkan, Pak? Nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya Rasulullah SAW itu, ya, beliau tidak suka tidur sebelum isya dan tidak suka begadang setelah isya. Yang paling bagus setelah sholat isya udah bobo, ya, jangan bikin dosa lagi karena kita akan tidur. Ya, karena kalau tadi sebutkan, ya, antara subuh dengan zuhur digugurkan oleh sholat zuhur. Antara zuhur dan asar digugurkan oleh sholat asar. Ya. Setelah kita sholat isya, kita bersih dari dosa di hari itu. Tidur dalam keadaan bersih dari dosa. Masya Allah. Kalaupun meninggal, alhamdulillah. Meninggal dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis 360. Wa an Tariq bin Shihab أنه بات عند سلمان الفارسي رضي الله عنه لينظر ما اجتهاده قال فقام يصلي من آخر الليل فكأنه لم يرى الذي كان يظن فذكر ذلك له فقال سلمان حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارة لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة. Tariq bin Shihab, seorang tabi'in, ya, pernah menginap di rumah Salman Al-Farisi, Pak. Apa tujuan Tariq menginap di rumah Salman Al-Farisi? Hanya ingin melihat bagaimana kesungguhan ibadahnya Salman. Ternyata apa yang terjadi, Pak? Salman Al-Farisi cuma bangun di akhir malam buat sholat witir doang. Enggak sholat tahajud. Maka Tariq tidak melihat yang ia duga. Dia menduga Salman Al-Farisi ini orangnya sungguh-sungguh ibadah, tahajudnya luar biasa. Ternyata cuma bangun akhir malam sholat witir. Lalu kemudian Tariq pun menyebutkan hal itu kepada Salman. Apa kata Salman? Jagalah sholat 5 waktu. Karena ia menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya selama ditinggalkan dosa besar. Subhanallah, ya akhwal Islam. Makanya benar kata Al-Hasan Al-Basri, ya Pak, ya. Kata Al-Hasan Al-Basri, innama fuddila ashabu Rasulullah SAW la bi kasratis salah wala bi kasratis saum wa innama fuddilu bima waqara fi qulubihim. Para sahabat itu diutamakan oleh Allah, Pak. Diistimewakan oleh Allah bukan karena banyaknya sholat, bukan pula banyaknya puasa. Tapi para sahabat itu diutamakan oleh Allah ya, para sahabat diutamakan oleh Allah dengan sesuatu yang ada di hati-hati mereka. Keimanannya yang luar biasa, keikhlasannya, rasa cintanya kepada Allah yang luar biasa, rasa takutnya kepada Allah yang luar biasa.
ya, pengorbanannya dalam agama yang luar biasa. Makanya kalau kita ngelihat ada orang yang kok ibadahnya dikit ya, belum tentu antum lebih baik dari dia. Antum boleh ibadahnya banyak, ya. Tapi dia walaupun ibadahnya dikit, hatinya bersih dan bening, Pak. Nggak pernah dengki, nggak pernah suudzon. Tidak ada kesombongan di hatinya, selalu tawadhu, ya. Tidak ada rasa ujub di hatinya. Hatinya selamat, Pak. Wallahi, Pak, ini orang lebih baik daripada orang yang sholat tahajudnya rajin, puasa sunnahnya rajin, tapi hatinya terkena penyakit sombong, ujub. Ya, tapi hatinya suka dengki sama orang, suudzon sama orang. Ya, akhi, ya, percuma sholat 5 waktu, ibadah yang sangat banyak kalau ternyata hatinya masih banyak penyakitnya, akhi. Ya. Nah, sini, akhi. Bukan berarti ya menggembosi orang yang rajin sholat malam, tidak. Tapi ya, para sahabat, Pak, mereka lebih memperhatikan keselamatan hatinya, Pak, dibandingkan keselamatan badannya. Kebeningan hati segala-galanya. Makanya Qurrah bin Muawiyah berkata, kana afdalahum inda salaf aslamuhum qalban wa lisanan. Menurut salaf terdahulu, orang yang paling utama adalah yang paling selamat hati dan lisannya, lidahnya itu. Iya. Akhul Islam, saudaraku seiman. Jadi, ya, demikian, akhi. Para sahabat Rasulullah SAW, walaupun sedikit ibadahnya, tapi pahalanya luar biasa. Makanya kata Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadih, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah salah seorang dari kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, itu tidak akan sampai infaknya sahabat Nabi 1 mud atau setengah mud. 1 mud itu segini, setengah mud segini. Bayangkan, Pak, kalau kita berinfak dengan emas sebesar gunung, ternyata belum bisa mengalahkan infaknya sahabat 1 mud. Padahal secara kuantitas menang yang mana, Pak? Yang 1 gunung apa yang 1 mud? Ya gunung dong. Tapi masalahnya yang Allah lihat bukan kuantitasnya, Pak, kualitas. Kualitas apa? Kualitas keimanan. Makanya kata para ulama, hati seorang hamba semakin bersih, semakin bening, semakin imannya semakin berkualitas, maka amalan-amalan yang kecil bisa besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kualitas keimanannya yang luar biasa di hatinya itu. Sebaliknya, amalan yang besar dan agung, pahalanya bisa kecil, Pak, kalau kualitas keimanannya payah, lemah. Rasa takutnya kepada Allah kurang, keikhlasannya kurang, rasa cintanya kepada Allah kurang. Tentu itu tidak akan bisa dibandingkan, saudaraku sekalian. Akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.